Dunia menyaksikan dengan tak percaya. India, raksasa militer, kekuatan militer terbesar keempat dunia berdasarkan peringkat global, takluk oleh rival lamanya Pakistan. Ini bukan bentrokan perbatasan biasa. Ini adalah kemenangan telak yang menghancurkan ilusi kekuatan militer yang hanya dibangun berdasarkan jumlah. Fondasi kebijaksanaan militer konvensional terguncang. Pesannya jelas, aturan perang telah berubah. Tatanan militer global, yang lama dianggap sebagai papan catur tank, pasukan, dan senjata yang dapat diprediksi, tiba-tiba terbalik. Ini bukan skenario Daud melawan Goliat. Ini adalah demonstrasi nyata tentang bagaimana kecanggihan teknologi dan kecerdikan strategi dapat mengatasi ukuran dan kekuatan konvensional. Dunia dipaksa menghadapi kenyataan baru dalam urusan militer. Implikasi dari kekalahan ini bergema jauh melampaui anak benua India. Ini memaksa penilaian ulang global tentang dinamika kekuatan militer. Dari Washington hingga Beijing, analis pertahanan berjuang untuk menguraikan pelajaran dari konflik tersebut. Asumsi lama runtuh. Era peperangan baru telah dimulai. Kekalahan ini menjadi pengingat nyata bahwa kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh ukuran tentara atau kecanggihan persenjataannya. Unsur-unsur tak berwujud, pemikiran strategis, adaptasi teknologi, dan keinginan untuk bertempur, telah benar-benar kamtimning di spraying bid. Pagwalan ni berfungsi sebagai penggedas fungsi. Selama beberapa dekade, peringkat militer global seperti Global Firepower Index telah menjadi metrik utama untuk menilai kekuatan militer. Peringkat ini, meskipun tampak komprehensif, seringkali memberikan gambaran yang menyesatkan tentang kemampuan militer yang sebenarnya. Mereka sangat bergantung pada faktor-faktor yang dapat diukur, jumlah pasukan, tank, pesawat, kapal angkatan laut, dan anggaran pertahanan. Namun metrik ini gagal menangkap nuansa peperangan modern. Konflik terbaru antara India dan Pakistan menunjukkan keterbatasan peringkat ini. Di atas kertas, India memiliki keunggulan yang menentukan. Mereka memiliki tentara yang lebih besar, angkatan udara yang lebih kuat, dan anggaran pertahanan yang jauh lebih tinggi. Namun, keuntungan ini terbukti ilusi di medan perang. Pakistan, meskipun peringkatnya lebih rendah, muncul sebagai pemenang. Alasan perbedaan ini terletak pada kenyataan bahwa peperangan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan kasar. Teknologi telah menyamakan kedudukan. Perang siber, perang elektronik, dan penggunaan drone serta sistem tak berawak lainnya telah menjadi penentu keberhasilan yang penting. Faktor-faktor ini sulit diukur dan sering diabaikan dalam peringkat militer tradisional. Ketergantungan yang berlebihan pada metrik yang cacat ini telah menciptakan rasa aman yang palsu di antara banyak negara. Ini telah menyebabkan rasa puas diri dan kurangnya investasi di area-area yang sekarang terbukti menentukan dalam konflik modern. Konflik baru-baru ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuatan militer sejati tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada kemampuan beradaptasi, inovasi, dan pemain yang mendalam tentang sifat peperangan yang terus berkembang. Medan perang abad ke-21 hampir tidak mirip dengan medan perang masa lalu. Masa pertempuran tank besar-besaran dan pertempuran udara telah berlalu. Peperangan modern dicirikan oleh kecepatan, presisi, dan dominasi informasi. Ini adalah dunia nanoteknologi berkuasa dan garis antara peperangan konvensional dan non-konvensional semakin kabur. Perang siber, yang dulunya merupakan kemampuan khusus, kini menjadi elemen sentral dari konflik modern. Kemampuan untuk melumpuhkan infrastruktur penting musuh, mengganggu komunikasi dan menabur kekacauan di dunia digital adalah pengganda kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Konflik terbaru antara India dan Pakistan menyoroti potensi serangan siber yang menghancurkan. Yang sama transformatifnya adalah kebangkitan sistem tak berawak. Drone, yang dulunya terutama digunakan untuk pengintaian, sekarang dipersenjatai dengan persenjataan canggih dan mampu melakukan serangan presisi jauh di dalam wilayah musuh. Proliferasi mereka telah merevolusi kekuatan udara, memungkinkan untuk berperang tanpa mempertaruhkan nyawa pilot. Medan perang itu sendiri menjadi lebih cair dan tidak dapat diprediksi. Penggunaan pasukan khusus, unit penyebaran cepat, dan taktik gerilya telah membuat garis depan tradisional menjadi usang. Peperangan modern sama pentingnya dengan memenangkan perang informasi seperti halnya mengamankan wilayah fisik. Propaganda, disinformasi, dan kemampuan untuk membentuk narasi adalah senjata penting dalam perebutan hati dan pikiran. Bagian 4, kemenangan asimetris Pakistan mengungguli raksasa. Pakistan yang menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih lengkap di India mengadopsi strategi perang asimetris. Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan kelemahan musuh daripada menghadapi kekuatan mereka secara langsung. Pakistan memahami bahwa konfrontasi langsung dengan pasukan konvensional India akan menjadi bunuh diri. Sebaliknya, mereka memilih untuk berperang yang lebih cerdas dan lebih gesit.
Kemenangan Pakistan bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari perencanaan yang matang, kecemerlangan strategis, dan pemanfaatan taktik perang modern yang efektif. Pakistan berinvestasi besar-besaran dalam kemampuan perang siber, teknologi drone, dan sistem perang elektronik. Mereka memahami bahwa di abad ke-21, dominasi informasi sama pentingnya dengan daya tembak. Badan Intelijen Pakistan memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Mereka mampu memprediksi pergerakan India secara akurat, mengantisipasi tanggapan mereka, dan mengeksploitasi kerentanan mereka. Keunggulan intelijen ini memungkinkan Pakistan untuk melancarkan serangan pendahuluan, mengganggu jalur pasokan India, dan menciptakan kekacauan di dalam barisan mereka. Pakistan juga memahami pentingnya kecepatan dan kelincahan dalam peperangan modern. Mereka mengerahkan unit-unit kecil yang sangat mobile, yang dapat menyerang dengan cepat, dan menghilang sebelum India dapat merespons secara efektif. Taktik ini dikombinasikan dengan penggunaan drone dan amunisi berpemandu presisi yang efektif, memungkinkan mereka untuk menimbulkan kerusakan maksimum sambil meminimalkan korban mereka sendiri. Bagian 5 Perjuangan Internal India, Raksasa yang Lumpuh. Kekalahan India bukan semata-mata karena kekuatan Pakistan. Itu juga merupakan akibat dari kelemahan internal India sendiri. Terlepas dari anggaran militernya yang besar, Angkatan Bersenjata India menderita sejumlah kekurangan struktural dan operasional yang menghambat kemampuan mereka untuk merespons secara efektif terhadap serangan Pakistan. Salah satu kelemahan yang paling mencolok adalah struktur komando India yang kaku. Militer India terkenal dengan birokrasinya dan proses pengambilan keputusan yang lambat. Kurangnya fleksibilitas ini terbukti menjadi kerugian besar dalam konflik yang berkembang pesat, di mana kecepatan dan kemampuan beradaptasi sangat penting. Masalah besar lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai cabang militer India. Angkatan darat, laut, dan udara sering beroperasi dalam silo dengan sedikit komunikasi atau koordinasi. Kurangnya kebersamaan ini menyulitkan India untuk melakukan respons yang kohesif dan efektif. Lebih lanjut, proses pengadaan militer India diganggu oleh korupsi, inefisiensi, dan penundaan birokrasi. Akibatnya, Angkatan Bersenjata India seringkali kekurangan peralatan dan persenjataan modern yang mereka butuhkan untuk berperang secara efektif di abad ke-21. Kurangnya doktrin militer yang jelas dan kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan sifat peperangan juga berkontribusi pada kekalahan India.